Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat dan saudaraku meditasi kuantum untuk merenung sejenak, meluangkan waktu agar diri kita bisa introspeksi diri, untuk menilik hati kita, untuk melihat dan menata kembali niat kita, agar diri kita lebih dekat kepada Allah, lebih mencintai Allah, dan lebih mengenal Allah. Karena anugerah yang tertinggi adalah apabila diri kita, hati kita dikaruniai oleh Allah supaya mengenal Allah, supaya mencintai Allah, supaya melihat dan menatap wajah Allah di dalam segala sesuatu. Dan anugerah yang terendah adalah kita diberikan sesuatu yang berbentuk, yang berwujud materi dan bersifat kebendaan. Orang-orang yang dikaruniai oleh Allah anugerah yang tertinggi sehingga dia diizinkan untuk mengenal Allah, mencintai Allah, maka hatinya akan dijaga oleh Allah, maka kehidupannya akan dijaga oleh Allah, imannya dijaga oleh Allah, pekerjaannya dijaga oleh Allah, rezekinya, kesehatannya, segala urusannya dan semua keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa anugerah yang tertinggi itu adalah mengenal Allah dan mencintai Allah? Itu karena diri kita akan mendapatkan tempat di sisi Allah yang mulia, mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan makhluk. Langkah-langkah apa supaya diri kita bisa mengenal Allah? Langkah awal apa supaya diri kita bisa mencintai Allah? Untuk itu, simak video selanjutnya. Langkah awal adalah apabila kita bisa mensucikan hati kita, mensucikan perbuatan kita, mensucikan pikiran kita, mensucikan niat kita dari segala sesuatu yang mengotori dan dari segala sesuatu yang kita niatkan di dalam melakukan segala sesuatu tersebut selain daripada Allah. Langkah awal adalah kita memohon ampun kepada Allah dari segala sesuatu yang telah kita lakukan. Apabila perbuatan kita, kelakuan kita, perkataan kita, sangkaan kita, dan penerimaan kita itu secara tidak sadar membawa diri kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon ampun, beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan lain sebagainya. Nah, tanda-tanda seseorang yang diterima istighfarnya, diterima taubatnya, itu akan dirasakan oleh seorang hamba tersebut. Apabila permohonan seseorang, istighfar seseorang diterima oleh Allah, maka akan dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya, dilebarkan segala penerimaannya, dan diluaskan pandangannya di dalam segala sesuatu, sehingga hatinya tidak mudah tergores oleh sebuah keadaan, oleh sebuah kejadian, dan oleh sesuatu
atau seseorang di luar dirinya. Dia akan mudah memaafkan, akan mudah memahami, akan mudah memaklumi, akan mudah melupakan perbuatan, perilaku, pembicaraan dari orang-orang di luar dirinya yang itu sangat berbeda dengan perilaku, penerimaan, sikap, dan pandangannya sebelum dia diampuni oleh Allah. Jadi orang yang diampuni oleh Allah adalah orang yang dengan mudah dia mampu memaafkan, dan dengan mudah dia mampu melupakan segala sesuatu yang menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya, menggores hatinya, dan merendahkannya. Dia akan mudah menerima baik dan buruk dengan kadar yang sama. Dia akan mudah menerima hitam dan putih dengan kadar yang sama. Itulah salah satu tanda pribadi seseorang yang telah diampuni oleh Allah dari segala kesalahan dan dosa-dosanya. Namun, apabila seseorang itu telah memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, nangis-nangis di hadapan Allah supaya diampuni segala kelalaiannya, segala dosanya, segala kekilafannya, tetapi di dalam hatinya masih sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, masih mudah tergores oleh omongan, oleh perilaku dan sikap orang lain, masih iri kepada kehidupan orang lain, masih benci kepada kelakuan orang lain, dan lain sebagainya, ketahuilah sesungguhnya dirinya belum diampuni oleh Allah, meskipun dia telah memohon ampun kepada Allah dengan menitikkan air mata. Jadi ingat, apabila kita memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan, maka yang kita perjuangkan agar ampunan Allah itu benar-benar kita terima, dan permohonan kita itu benar-benar di-ACC oleh Allah. Itu bukan permohonan yang kita taruh begitu saja, bukan permohonan yang kita tinggalkan begitu saja, tetapi setelah kita memohon ampunan dari segala dosa dan kekilafan kita, kita harus berjuang, kita harus memperjuangkan agar ampunan itu diterima oleh Allah dengan berjuang untuk selalu melihat ke dalam diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri, agar diri kita itu tidak mudah tergores, tidak mudah membenci, tidak mudah dendam kepada orang lain, kepada perilaku dan sikap orang lain kepada diri kita. Namun kita harus berjuang agar diri kita mudah untuk melupakan, agar diri kita mudah untuk memaafkan, agar diri kita mudah untuk mencintai, untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, menjatuhkan kita, dan lain sebagainya. Jadi istighfar itu adalah sebuah jihad, sebuah perjuangan yang harus kita perjuangkan sampai benar-benar diri kita mampu memaafkan setiap kesalahan orang yang diperbuat kepada diri kita, baik itu yang disengaja atau tidak. Diri kita harus membuang sifat benci, sifat iri hati, sifat dendam. Akibat hati kita tergores oleh sikap dan perilaku orang-orang di luar diri kita. Perjuangan inilah yang dinamakan jihad. Perjuangan inilah yang menjadikan diri kita itu mengetahui Allah telah mengampuni kita atau Allah tidak menerima permohonan kita. Jadi setelah kita memohon ampun, selanjutnya diri kita berjuang untuk memberikan ampun kepada orang-orang yang telah menyakiti kita.
Jadi kalau istighfar astagfirullahaladzim, 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 terus kita tidak berusaha agar diri kita ini terjaga dari ketenangan, tidak tergores, tidak tersentuh oleh segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita temui, yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita, baik itu disebabkan oleh sebuah keadaan ataupun disebabkan oleh orang-orang di luar diri kita. Selanjutnya, apabila kita ingin mendekat kepada Allah, maka hati kita harus kita hiasi dengan keindahan-keindahan. Bertutur kata yang enak didengar, bertutur kata tanpa ada penekanan, agar kita dilihat lebih pintar, lebih pandai, lebih berilmu, lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lain sebagainya. Kita berkata-kata, tidak ada sama sekali dorongan, keinginan kita agar kita diakui atau agar terlihat bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Berkata-kata dengan keindahan adalah berkata-kata dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan penuh cinta dan penuh rasa kasih. Sering sekali diri kita itu di dalam menasehati seseorang, yang pertama kali kita rasakan dan yang pertama kali yang mendorong perkataan kita itu adalah agar diri kita dianggap, agar mereka menuruti kata-kata kita, agar orang tersebut patuh dan tunduk dengan apa yang kita katakan. Hal itulah yang menyebabkan diri kita apabila kita berkata-kata, justru nasihat kita itu tidak pernah didengar oleh orang lain, tidak pernah dianggap, dan tidak pernah dipatuhi oleh orang lain. Karena di saat diri kita berkata-kata, kita sertakan keinginan yang mendorong agar mereka patuh dengan kata-kata kita, agar mereka tunduk dengan kata-kata kita. Sebaiknya apabila kita sedang memberikan nasihat, berikanlah nasihat itu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dan hati kita memasrahkan kepada Allah, agar seseorang yang kita nasihati tersebut dibukakan hatinya dan paham dengan nasihat kita, sehingga mereka menjalani nasihat kita dengan dan atas izin dan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata kita sampaikan, tetapi dorongan kita itu bersandar kepada Allah, yaitu dorongan kita itu berharap kepada Allah agar orang yang kita nasihati mendengarkan atas izin Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran apabila kita berkata-kata itu tidak pernah didengar oleh orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kita, anak istri kita, atau teman dan rekan kerja kita. Hal itu terjadi karena ucapan kita dorong dengan keinginan kita, bukan didorong oleh kepasrahan hati kita, ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang memutarbalikkan hati tiada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu keindahan yang harus kita bangun di dalam diri kita. Keindahan itu bersumber apabila apapun yang kita lakukan itu bersumber, bersandar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang indah dari sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita bersandar dan berserah kepada Allah. Perbuatan kita bersandar dan berserah kepada Allah. Usaha
dan apapun yang kita lakukan selalu berserah dan bersandar kepada Allah. Niscaya segala sesuatu yang kita lakukan akan nampak indah, keindahan yang terpancar dari dalam hati yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila istighfar telah diterima oleh Allah dan kita mampu menghiasi diri kita dengan keindahan-keindahan itu, maka disitulah akan Allah tajalikan nurnya di dalam diri kita, dan kita akan mengenal Allah secara kafah, mengenal Allah, mencintai Allah dengan dibukakan pintu hijab-hijab, dibukakan pintu maghfirah, dibukakan pintu mahabbah, dibukakan pintu mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati yang berserah, hati yang memperjuangkan, pribadi yang memperjuangkan agar diri kita selalu memberikan maaf dan menghiasi kehidupan kita dengan keindahan yang bersandar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Hidup itu indah, hidup itu mudah. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.